racunku masa depan tidak akan seburuk itu. Hey hey hey. Nah, kenapa sejuta umat? Dulu si fans JKT48 itu tuh selalu ngejulikin sejuta umat karena kayak menurut mereka tuh fansku paling banyak gitu. Bukan sombong ya, tapi emang beneran ada gitu loh. Ada yang ngomong gitu kan, ada yang ngomong gitu kan. Benar. Cuman kayaknya kalau sekarang bukan OSIS sejuta umat. Apa tuh? Masa depan sejuta umat. Aduh, ngeri sekali. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast NTMC. Pasti pada seneng dong ketemu Brib to Hulut, atau saya aja yang seneng ketemu kalian. Saya harap semuanya senang juga ya ketemu aku. Terus hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang spesial. Ada dari salah satu member grup band terkenal dan besar JKT48. Kita sambut Nabila. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat-sehat pokoknya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, langsung saya mau challenge Nabila nih. Oh, challenge? Iya, baru opening udah minta challenge. Oke, nggak apa-apa kan? Challenge-nya apa nih? Mudah banget. Naik motor? Enggak. Ini kan lalu lintas tadi naik motor Oh, kan? enggak. Dites dulu nih. Ribet sekali bukan. tuh. Nggak usah, kita yang gampang-gampang Oke, aja. boleh. Oke? Nah, Apa saya nih? punya beberapa pertanyaan. Di pertanyaannya pilihan ganda. Langsung aja dipilih A, B, atau C. Kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Masa berlaku surat izin mengemudi selama 5 tahun. Ya kan? Tapi yang tidak berlaku selama 5 tahun nih, SIM apa? SIM C kah? Yang A, SIM C. B, SIM internasional. C, SIM B2. D, SIM A umum. Yang nggak berlaku selama 5 tahun. Oke, Iya, karena iya. aku baru aja lulus menjadi sarjana hukum. Oke, mau ngeri sekali. Aku ditantang seperti ini, aku Harus jiwa bisa kuasanya dong. Harus bisa dong, ya kan? Bismillah ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini aja kan inisialnya aja kan tadi. Iya. Ini jawabannya. Silahkan. Yakin? Insya Allah yakin. Nggak tahu juga. Ya, jawabannya betul. Kenapa tadi milih SIM internasional? Iya karena menurut aku kayak SIM internasional kayak kok tadi kan pertanyaannya yang nggak bisa sampai 5 tahun. Iya. Kayaknya kok kayak lama banget kalau buat untuk orang internasional, maksudnya kayak untuk apa sih, bukan WNI kan? Iya. Jadi mikirnya kayak ke situ aja. Kenapa lama banget gitu? Iya. Jadi memang Oke. SIM internasional ini berlaku selama 3 tahun aja. Oh, 3 tahun aja. Kalau Tuh, 3 yang tahun aja. lainnya selama 5 tahun. Itu alasannya. Tapi keren sudah betul. Bangga banget pasti dosen Nabila. Iya, luar biasa. Nggak salah nih. Dah ya jadi pahlawan Nabila nih. Udah cocok lah ya kan. Aduh. Jangan nanti saya kesaing ya. Ya, saya juga takut kesaingan ya. Didek-dekan. Pada saat mengendarai kendaraan di jalan bebas hambatan atau jalan tol, Gimana? pengemudi dilarang melakukan hal-hal berikut ini kecuali A. Menggunakan bahu jalan untuk mendahului kendaraan lain. Yang B. Berhenti di bahu jalan pada saat keadaan darurat. C. Mengemudi kendaraan kecepatan melebihi ketentuan batas kecepatan. Yang D. Berbalik arah. Oke, Kita silakan nggak jawabannya. Yang boleh kan? Iya, Kita yang boleh boleh. dong di pinggir jalan, di bahu jalan untuk Betul. berhenti untuk misalnya kita ada keadaan darurat, betul ya, berarti ya boleh ya. Betul. Misalnya ban pecah Iya. gitu ya, atau misalnya kita mau tukar posisi nyetir mobil mungkin Iya, ya, iya. gantian sama Iya. nyetir gitu ya. Dan jawabannya memang betul. Boleh berhenti di bahu jalan. Kalau tadi yang menyalip lewat bahu jalan boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Ya karena kalau menurut saya ya, kalau bahu jalan itu untuk benar-benar urgen, buat yang urgen banget gitu. Jadi Iya. kayak misalnya ambulans mau lewat atau misalnya ada
biasanya mobil polisi patroli kan. Nah, kalau misalnya kita menghalangi kan otomatis nggak bisa gitu loh. Nggak bisa, itu psikotik menurut aku ya. Kalau mendahului itu jalur sebelah kanan. Biasanya di tol-tol tuh banyak jalur kanan untuk mendahului ya kan, banyak kayak gitu. Begitu. Tapi kesel banget nih kadang-kadang begitu. Kalau misalnya lagi di Kenapa kanan, tuh? kita mau nyalip nih. Tapi yang di kanan tuh lama banget malah lewat kayak yang jalannya kan. Iya. Jadi bingung. Mau terbang nggak bisa kan mobil. Iya. Bingung kita diem aja di belakang. Jadi sebenarnya bau jalan yang sebelah kanan itu hanya untuk mendahului, nggak boleh kita berada di sebelah kanan begitu. Next, lanjut. Pertanyaan ketiga, menurut Anda dari beberapa jenis kendaraan di bawah ini, kendaraan manakah yang mendapatkan prioritas di jalan atau yang harus didahulukan? A. Mobil pawai. B. Metro Mini, bajai, dan sepeda motor. C. Truk tronton dan kontainer. D. Pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Diprioritaskan di jalan. Jawabannya D. Jawabannya betul lagi. Karena pemadam kebakaran lagi mau madamin api, ya kan? Kalau misalnya kita nggak boleh, masa pemadam kebakaran lewat kita hadang kan? Nggak mungkin. Jangan dong. Kebakaran. Keburu wassalam kan? Jadi menurut Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 134 itu ada beberapa kendaraan yang diprioritaskan di jalan. Seperti pemadam kebakaran yang sedang bertugas, kemudian ada ambulans, betul. Kemudian untuk pertolongan kecelakaan, kendaraan yang menuju pertolongan kecelakaan, itu kita harus dahulukan. Kemudian pimpinan lembaga kenegaraan, presiden contohnya, terus tamu pimpinan negara atau tamu kelembagaan itu juga bisa. Kemudian ada iring-iringan pengantar jenazah. Jadi biasanya ada yang ngawal tuh jenazah, mobil jenazah kan ada yang motor yang kayak ngawal-ngawal itu sebenarnya nggak perlu gitu kan. Karena menurut undang-undang sudah jelas bahwa itu memang kendaraan yang harus kita prioritaskan di jalan begitu. Cuma mungkin begitu tuh orang Indonesia tuh gitu kadang ya kan, mungkin kurang paham, ada yang meninggal kan, jadi kayak disodok-sodok kali tuh ambulansnya kan. Makanya orang tuh kadang kayak minggir gitu kan. Sampai tuh orang pada melek semuanya tuh, ada orang meninggal baru dikasih jalan. Iya, itu kesadaran bersama harusnya ya, benar. Kasihan gitu. Next, alat pengukur kecepatan di kendaraan secara umum menunjukkan. Speedometer itu menunjukkan apa? A. Kecepatan rata-rata kendaraan kita. B. Kecepatan maksimal kendaraan kita. C. Kecepatan aktual kendaraan kita pada saat kita melihat alat tersebut. D. Kecepatan yang diwajibkan sesuai kelas jalan yang dilalui. C. Jawabannya betul lagi. Jadi sesuai dengan kecepatan kita. Tepuk tangannya dong. Jadi memang speedometer itu untuk mengukur kecepatan kita pada saat itu. Gitu. Terakhir, satu lagi. Surat tanda nomor kendaraan tidak sah apabila A. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK habis masa berlakunya. B. Kendaraan tersebut telah dijual. C. Kendaraan tersebut telah beralih kepemilikan. D. Kendaraan tersebut telah hilang. Yakin aku ini? Oke. A. Salah ya? Nggak betul. Ya, selamat semuanya betul, iya benar. Karena kalau mati ya nggak sah ya maksudnya. Iya, masa berlakunya mati ya nggak bisa dipakai lagi, udah nggak sah itu sebagai bukti pengoperasian kendaraan. Tidak layak untuk dioperasikan lagi berarti karena tidak ada suratnya. Seperti itu. Mantap. Tepuk tangan semuanya. Ayo, dukung Nabila. Mungkin Nabila nih sudah sering dapat pertanyaan ya. Apa nih? Kenapa sekarang memakai kerudung gitu? Sekarang tampilannya lebih cantik, lebih menawan, ya kan? Kenapa nih? Iya, namanya juga manusia kan pasti ada keinginan untuk selalu berubah lebih baik ya berarti ya. Jadi nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba tahun lalu di awal Agustus kayak terketuk aja gitu hati. Karena sebelumnya kebetulan ada keluarga yang meninggal kan. Di situ tuh kayak agak aku jadi mikir gitu, kayak umur gak ada yang tahu banget karena sebelumnya sempat kayak masih ngobrol-ngobrol sama keluarga aku ini gitu kan, tiba-tiba meninggal, kayak aku jadi kayak sedih aja gitu, kayak aduh umur gak ada yang tahu, jadinya kayak apalagi sih yang mau aku kejar di dunia gitu. Maksudnya kalau misalnya kita nggak berubah dari sekarang untuk bisa lebih baik, kita nggak tahu nih besok aku masih dapat atau enggak gitu untuk bisa
ibaratnya apa ya, nabung amal untuk di akhirat lah gitu. Jadi aku mikirnya ke sana. Terus kayak kesian papa mama aku ya kayak makin tua gitu kan. Maksudnya kayak aku pengen banget jadi anak yang walaupun mungkin belum bisa membanggakan gitu ya, tapi pengennya tuh bisa menjadi anak yang soleha gitu. Amin. Jadi apa Gitu, namanya singkatnya gitu sih. memang terketuk hatinya dan dijemput lah intinya hidayahnya ya Ini kan aku selalu gini kamunya sih, gitu. aku selalu doa ya Allah jadikanlah aku wanita yang soleha gitu. Selalu doa kayak gitu terus. Ya mungkin tiba-tiba Allah memberikan aku ya alhamdulillah hidayah ya gitu. Tiba-tiba terketuk gitu hatinya. Semoga kedepannya Amin. dan seterusnya konsisten Amin. jadi Oh. lebih baik dan Amin. lebih baik lagi Amin. gitu. Karena yang susah itu mempertahankan gitu ya. Bukan memulai tapi mempertahankan apa yang udah kita mulai gitu ya. Prosesnya kayak gimana nih kamu berkerudung? Tiba-tiba kamu keluar kamar pakai kerudung Oh, atau oke. gimana atau nunjukin maaf Pak, aku pakai kerudung nih gitu gimana? Sebenarnya kalau pakai hijab tuh udah dari dulu sering kalau misalnya keluar rumah kadang-kadang pakai kerudung walaupun dulu di JKT48 kalau ada libur aku misalnya waktu itu diajak teman ke remaja masjid gitu ya, ikut jadi remaja masjid aku pakai kerudung gitu. Emang beberapa kali kayak sering aja nyoba untuk pakai kerudung gitu. Cuman ya mungkin dulu kayak masih belum kepikiran untuk kayak memantapkan hati lah gitu, istilahnya memantapkan hati gitu ya. Jadi untuk prosesnya sendiri ya emang keluarga yang gak kaget lagi kalau emang aku benar-benar mau berhijab, cuman dipastiin kayak ditanya nih bener nggak gitu, jangan sampai amit-amit kayak nggak pakai lagi gitu loh. Itu kan yang ditakutin ya Kak. Kamu saat memutuskan berhijab tuh ada overthinking gitu nggak Iya, sih? banget Kayak lah, banget endorse nanti hilang, Oh, nggak sih, ada kalau- rezeki hilang atau karena kamu tuh sebelumnya semuanya melakukannya tanpa hijab, Betul, sekarang betul. kedepannya kamu harus konsisten gitu, gimana? Kalau takut kehilangan rezeki atau kerjaan, alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak terbesit, ya Allah aku takut nanti kayak misalnya nggak ada job lagi gitu, enggak. Karena aku yakin banget Allah itu sudah mengatur rezeki untuk hambanya gitu kan. Dan kalaupun aku meninggalkan sesuatu hal di dunia untuk Allah, insya Allah Allah malah gantikan dengan yang lebih baik gitu. Malah mungkin menurut aku Allah tuh bakal ngasih pekerjaan yang sesuai dengan porsinya Nabila nih misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Aku Jadi nggak ada ketakutan. Cuman kayak paling ketakutannya gini sih kayak, aduh aku ini nggak ya, bisa nggak ya istiqomah terus nih gitu. Itu sih ketakutannya itu. Bismillah gitu. Untuk Allah jadi ya Allah Bismillah lah. Keren banget Tapi bener maksudnya. kan aku mengalami gitu loh. Jadi kayak waktu awal aku pakai hijab, ada yang biasanya kerja sama aku, itu memang belum pakai hijab. Itu kayak apa sih fashion gitu kan. Terus mereka mau ngajak kerja sama lagi, terus mereka bilang, kalau bisa nggak kalau Kak Nabilanya nggak pakai hijab gitu. Tapi saat itu aku udah sholat istiqoroh, aku udah kayak ya Allah mudahin aku kalau emang ini benar-benar aku dari hati aku mau mudahin gitu. Terus ya udah aku tolak karena aku lebih memilih untuk nggak bisa gitu kan ya, walaupun masih awal gitu ya. Iya. Padahal kayak masih bisa digoyahkan gitu kan. Tapi udah Bismillah aja, akhirnya ya Allah ganti gitu dengan yang lebih mungkin. Ternyata kesini memang lebih baik lagi, insya Allah. Amin, insya Terus Allah. konsisten, nggak ada yang bisa menggoyahkan Amin, lagi amin. ya, gitu. Itu Kak Nabila kayaknya deh. Iya makanya. Agak panas kalau bukan Nabila nih. Bayangan aku tuh, apa namanya, kamu tuh ceria gitu. Emang maksudnya iya, tapi kan pertanyaannya sebenarnya Iya. seperti itu. Ya nanti dihujat lagi. enggak. Luar biasa kok, bener-bener luar biasa. Nah, sekarang kan lagi musim lagi nih. Lagu JKT48 Fortune Cookies Nah, di iya. TikTok. Nah, boleh nggak? Sebelum aku minta ajarin, kita lihat dulu videonya. Oh, video dance ya? Please oh baby, lihatlah diriku yang mencinta fortune cookie. Cangkang itu, ayo coba pecahkan saja. Hey hey hey, apa please oh baby, lihatlah diriku yang mencinta fortune cookie. Cangkang itu, ayo coba pecahkan saja. Hey hey hey. Itu lagu Fortune Cookie dari tahun 2013 berarti. Iya. Udah lama banget. Itu aku masih SMP waktu syuting videonya. Mana Kebetulan coba? aku memang sudah gabung dengan JKT itu tahun 2017 berarti. Jadi tahun 2017 aku keluar dari JKT48. Tapi gabungnya dari tahun berapa tuh? 2011 dari aku SD. 2000 SD? Kelas 6. Iya, oh. Kelas 6 SD tuh gue ikut JKT sampai SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu. Kelas 2. Enggak, pas impresi aku pas awal lihat, lah ini siapa sih, video siapa? Udah video Nabila ya?
Karena Ya emang aku ampun. banyak yang pangling Pangling. aku berubah pakai hijab gitu mungkin ya kayak Pangling asli sih. baru tahu Nabila gitu. Keren. Aku bisa diajarin nggak sih? Oh boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yang mencinta fortune cookie, masa depan tidak akan seburuk itu. Hey gitu deh. Gini ya. Oke. Hey Bisa, asik. Bisa nih, aku nanti bikin TikTok juga lah berarti. Bisa lah. Nah, kan itu tadi pasti rame dong banyak yang lihat. Kita baca nih salah satu komentar yang ada di situ. Gimana nih? Dari Palestina. Osi sejuta umat, ini mah Osi apaan ya? Oke, Oshi itu adalah member favorit yang disukai sama Oh, fans. gitu. Jadi Oshi itu artinya apa panjangnya Oshimen. Tapi singkatnya Oshi. Jadi itu bahasa Jepang berarti. Oh, berarti Bahasa pokoknya Jepang. yang disukai fans tersebut ya Iya, kan? misalnya Oshinya dulu Nabila atau Oshinya dulu Bertuhulut gitu. Aduh. Bener kayak gitu. Oshimen tuh memang yang disukai. Nah, kenapa sejuta umat? Dulu si fans JKT48 itu tuh selalu ngejulikin sejuta umat karena kayak menurut mereka tuh fansku paling banyak gitu. Bukan sombong ya, tapi emang beneran ada gitu loh. Iya. Ada yang ngomong gitu kan, ada yang ngomong gitu Iya kan. benar gitu. Jadi dijulukin OSIS sejuta umat gitu. Cuman kayaknya kalau sekarang bukan OSIS sejuta umat. Apa tuh? Masa depan sejuta umat. Aduh, ngeri sekali. Iya dong, kan bukan member lagi. Iya, betul. Kalau belum tuh udah menikah belum tuh? Sudah. Oh, berarti nggak ada saingan dong ya di sini. Tenang aja. Lanjut, ini ada dari Safreza. Nama Ayu gak pernah salah Ayunya. Aduh, bisa aja deh Kang Ganti Kilo. nama apa? Ayu juga nih lama-lama. Ada terakhir ini dari Nanti Senin Diet. Dulu pas SD kalau main JKT48 yang kayak dance-nya gitu pada Pengennya berebut jadi Nabila. Betul. Terus cewek tercantik dulu yang jadi Nabila. Pokoknya jadi tuh aku pernah baca komen itu Kak. Jadi waktu dia tuh ngomong, jadi kan dulu kan kayak suka ada dance cover JKT48. Nah, mungkin dia kayak pengen jadi Nabila gitu loh. Terus mungkin dia nggak pede. Iya, ayo kita jadi JKT48, aku Iya, jadi Nabila ya. Iya, Ya, gue gitu ya. mau jadi kulut gitu. Nggak mau deh. Ayo next kita bahas tentang masa-masa flashback itu. Oke. Pasti menyenangkan juga ada dong, sedihnya juga ada. Flashback sama mantan apa gimana maksudnya? Enggak. Oh, sama JKT48. Panjang nanti oke. ya episodenya kalau kita bahas mantan. Maksudnya JKT48. Iya. Kalau kumpul sama JKT, anak JKT dan perform lagi sama mereka itu kangen nggak sih Nabila sekarang? Iya, pasti kangen banget lah. Mm-mm. Karena kan aku dulu sama JKT kan lama banget. 6 tahunan. Dari aku kecil kelas 6 SD umur 11 tahun sampai aku 17 tahunan. Kayak ngabisin masa. 6 tahun di JKT ngabisin masa mudaku di JKT. Jadi kayak JKT itu udah bagaikan keluarga kedua aku gitu. Karena aku lebih jarang di rumah, lebih seringnya kumpul sama JKT48 gitu. Jadi kayak kemarin kita alhamdulillah baru ketemu lagi nih reunian. Kebetulan JKT48 tahun lalu bulan Desember tuh tanggal 3 November itu generasi 1 ulang tahun yang ke-10 tahun. Iya. Jadi kita kumpul lagi setelah 10 tahun bersama. Kalau udah gede ya, kalau udah punya anak udah umur nikah, udah ada yang punya anak. Nabila kan paling kecil di JKT. Gen 1 ya, di generasi 1 tuh Nabila paling kecil tuh. Jadi yang lainnya tuh 92, 91, 93, paling kecil tuh aku lah 99, November kan, paling ujung banget. Jadi ya kalau ditanya Nabila belum nikah, kakak-kakakku aja belum nikah, ada yang belum nikah gitu kan. Ada alasannya pokoknya lah ya, pokoknya. tenang aja. Tapi gak tau sih kalau mereka dilangkain ya. Tanda ya. Tiba-tiba besok kan ada pangeran Arab kan ya Waduh. yang melamar ya kan. Iya kan, kenapa gue jual safon gue. Iya. Terus boleh nggak diceritain dulu awal masuk JKT48 itu ceritanya seperti apa? Terus perjuangannya juga kayak gimana? Hampir sama, hampir lebih sama tuh kayak Poluan lah. Betul. Ada Oh, ada halang rintangnya juga, nembak juga ya gitu ya? Enggak, kecuali nembak lah ya. Mungkin kita nembak panah hati asmara. Ya. Asik, terus Dulu JKT48 itu pembukaan pendaftarannya, kenapa bos video mulu kayak gini? Jadi kayak dibuka apa sih namanya open recruitment pendaftarannya. gitu. Ada yang didatengin ke sekolahan. Di Bandung tuh dulu adiknya Kamelody, terus kayak contohnya terus kayak aku dulu kan emang suka ikut casting iklan waktu kecil. Terus kayak diajakin lagi lah casting, dikirain aku casting iklan lagi. Nggak taunya
ini adalah casting untuk jadi member JKT48. Aku baru tahu, makanya aku bingung. Kok kayaknya casting, biasanya kalau casting kan cuman gini, ada sana, ada sini, foto kan Kak, bisa kayak kita acting gitu. Ini suruh nari, suruh nyanyi. Berarti mau dijadiin apa sih? Grup dangdut apa gitu. Ini terusan ini JKT48 adalah member grup idol grup dari AKB48 gitu. Akhirnya ya udah gabung, kita latihan setiap hari selama sebulan, habis itu di karantina. Dipastiin dulu sih siapa yang Jadi kepilih. iya tuh. Kita audisinya depan produser dari AKB-nya langsung, dari Jepangnya langsung ngeliat kita gitu. Udah bisa nari dulu emang pas waktu SD itu? Aku SD emang suka banget ikut-ikut les gitu, betul les nyanyi, les nari gitu-gitu. Ya kalau suara tadi udah teruji lah ya. Emang suka ikut-ikut lebih kayak dunia seni gitu lah, sukanya yang tentang seni-seni gitu. Berarti Jadi alhamdulillah bisa, ada basic-basic. jadi dulu di karantina itu seneng-seneng aja atau gimana nih? Di karantinanya kan, ya bukan karantina COVID ya, Iya, itu jadi kan senang-senang bukan. aja. Enggak sih, karantinanya juga cuma dimasak kita di hotel, kita nginap, terus kayak cuman buat ini doang, kayak untuk persiapan besok kita bakal perform depan si produsernya Produser. gitu. Ditanya kenapa alasan masuk JKT48, terus masih kecil dulu kan, pengen jadi idol group seperti AKB48 di Jepang, ada bilang kayak gitu. Iya. Terus apa namanya, cara Nabila membagi waktu dulu antara sekolah, terus yang dilatih pelatihannya itu JKT48 kayak gimana? Jadi kalau bagi waktunya, dulu waktu sekolah itu biasanya aku kayak JKT48 kan udah tahu kan, kita kan masih pada ada yang sekolah nih. Jadi emang kalau misalnya perform di waktu hari biasa, tapi jamnya jam-jam sekolah, ditanyain siapa yang bisa izin sekolahnya gitu. Tapi kalau misalnya, kalau aku sih biasanya kalau emang penting banget, emang harus banget ada aku nih kalau show, yaudah aku izin gitu akhirnya. Tapi kalau misalnya kebanyakan kalau teater kan emang selalu jam 7 malam. Kadang-kadang kalau weekend sore itu baru. Jadi emang gak ganggu jadwal sekolah sih. Jadi kayak ngebagi waktunya ya dulu kalau sama JKT ya ngomong sih ke manajernya sih, manajer manage. Tapi begitu udah gak di JKT, kan apa-apa aku harus manage sendiri nih. Jadi kayak ditanya dulu sama mama, yuk ini ada syuting ini nih, mau ambil nggak? Terus aku tanya dulu jam berapa, karena takutnya kan nggak bentrok sama jadwal kuliah kan. Jadi kayak aku sih biasanya lebih ngutamain jadwal kuliah dulu, nanti setelah pulang kuliah kalau memang bisa disesuaikan dengan jam syutingnya baru aku syuting gitu. Pokoknya skala prioritas ya, yang paling Kuliah atas dulu. kuliah dulu gitu. Kuliah dulu pokoknya. Nah, dulu kan waktu kamu dihabiskan sama latihan, perform dibandingkan main sama teman-teman. Betul. Pernah merasa, aduh capek banget gak sih gitu, aku pengen jadi ya anak kecil yang Pada biasa umumnya, aja gitu yang ya, bisa yang main aku bisa sehari. main, pulang sekolah aku main sama temen, nginep ke rumah temen gitu, pernah nggak sih? Kalau ngerasain kayak gitu pasti kayak aduh gue pengen main nih sama temen jadi gak bisa gitu kan, kayak pengen kumpul sama keluarga juga jarang gitu kan. Tapi seneng karena menurut aku ngabisin masa mudaku di JKT dengan hal positif kan gitu, sama justru aku juga nambah teman, nambah wawasan, nambah gimana caranya aku bisa bersosialisasi dengan umur yang beda jauh banget dari aku. Saat itu kan aku paling kecil kan, jadi ya ada alhamdulillahnya juga gitu, walaupun mungkin aku kadang kehilangan waktu juga ya sama keluarga gitu. Kadang-kadang kalau di foto keluarga nggak ada akunya gitu, nggak ada Nabilahnya. Sedihnya itu ya, ada titik jenuhnya lah, Ada. tapi happy-nya juga ada, Ada happy-nya pasti, senangnya banyak juga happy-nya. ada, banyak pelajarannya juga. Betul. Ya kan. Nah, pernah nangis nggak saking desperate-nya gitu loh, saking apa namanya, aduh nggak bisa dance ini nih, gimana nih besok harus ini nih gitu loh, banyak terlalu padat lah jadwalnya gitu. Dulu aku pernah nangis. Dulu aku pernah, aku ingat Apapun gitu. syuting video klip JKT48 atau pokoknya syuting acara JKT deh. Itu harus nari dan itu bulan puasa. Aduh itu panasnya minta ampun, Masya Allah banget. Cuman kita ya harus tahan-tahan aja bismillah. Kayaknya aku kalau sama Andrea tuh jarang deh, nggak pernah sama sekali. Maksudnya bukan nggak pernah sama sekali, pernah, cuman dulu banget gitu. Kalau sekarang lebih kayak yaudah deh, yang penting buka puasa bareng aja gitu. Iya. Sahur juga di rumah aja lah gitu. Sebenarnya sahur on the road juga nggak boleh sih ya. Iya, nggak apalagi COVID kayak gini kan. Iya.